Kita lanjut saudara-saudara dengan pelajaran 5 point of Arminianism yang sudah sampai ke poin 4. Kita belajar sudah sampai ke poin 4. Iya, saya share dulu bahannya. Oke. Sudah bisa lihat semua ya? Sudah, Pak. Baik. Kita sudah membahas ini. Poin-poinnya saya ulang kembali secara singkat. Free will or human ability. Di kehendak bebas dan kemampuan manusia. Kemudian pemilihan berdasarkan kondisi, yaitu kondisi orang yang mau memilih jalan Tuhan, jalan keselamatan daripada Tuhan. Conditional election. Jadi pilihan berdasarkan kondisi. Oke, lalu yang ketiga, universal redemption or general atonement. Jadi penekanannya pada penebusan yang bersifat universal atau umum, penebusan yang untuk disediakan bagi semua orang tanpa kecuali. Ya, itu universal redemption. Lalu yang keempat yang sudah kita bahas, the Holy Spirit can be effectually resisted. Jadi Roh Kudus dapat secara efektif ditolak atau ditolak secara efektif. Ya. Jadi kalau manusia sudah menolak Roh Kudus pun tidak bisa apa-apa. Maksudnya tidak bisa intervensi. Karena Tuhan begitu menghargai kebebasan manusia. Jadi Tuhan tidak mau intervensi atau tidak mau menabrak kebebasan manusia. Ya silakan manusia mau pilih keselamatan atau pilih kebinasaan. Allah sangat menghargai pilihan manusia. Allah tidak mau memaksa, Allah tidak mau istilahnya memperkosa hak manusia, hak kebebasan manusia. Silakan mau pilih apa saja terserah, ya. Oke. Jadi penjelasannya itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus baru bisa bekerja kalau orang itu mau bertobat. Ya, saya ulangi. Roh Kudus baru bisa bekerja melahirbarukan seseorang kalau orang itu mau bertobat alias mau percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Jadi kalau orang itu tidak mau menerima Yesus, ya Roh Kudus tidak bisa bekerja. Roh Kudus juga angkat tangan. Ya, karena orang itu sudah menolak. Dan Roh Kudus tidak mau tadi melanggar hak kebebasan manusia. Oke. Nah, poin sebentar. Poin terakhir adalah falling from grace. Jadi orang Arminianisme itu juga menekankan anugerah. Namun anugerah itu tidak dijamin Anda pasti bisa memperolehnya sampai pada akhirnya, tidak dijamin. Karena kalau Anda tidak setia sampai akhir, maka anugerah itu akan dicabut dari hidup Anda. Alias, kalau Anda sudah diselamatkan tapi Anda murtad, Anda tidak setia, Anda nyeleweng, Anda mungkin menyembah Allah lain, ya Anda binasa. Mohon maaf. Anugerahnya ditarik kembali. Jadi tidak pakai jaminan ya. Anugerahnya itu tidak pakai garansi berapa lama, itu tidak pakai. Karena semua tergantung kepada pilihan manusia atau kesetiaan manusia. Oke. Ini sudah sangat jelas sekali. Ya, saya bacakan kembali. Mungkin supaya nggak bosan dengar suara saya, tolong bisa bacakan ini kalimat dari poin kelima dari Arminianisme. Silakan. Siapa yang mau bacakan? Saya, Pak. Siapa Silakan, saja yang silakan. sudah percaya, boleh saya? Siapa Ya. saja yang sudah percaya dan sungguh-sungguh diselamatkan, dapat kehilangan keselamatan dalam kegagalan untuk mempertahankan iman dan lain-lain. Semua Arminian belum setuju dengan pandangan ini. Beberapa ada yang berpegang bahwa sekali orang berdosa telah dilahirkan kembali, dia tidak akan terhilang selamanya. Iya, Oke. terima kasih. Ya, itulah pandangan daripada Arminian yang terakhir ini. Katanya tidak semua Arminian menerima ini. Ada yang saya tahu sendiri memang ada dosen yang mengajar saya juga yang Arminian, tapi dia percaya sekali selamat tetap selamat. Tapi itu menurut saya itu tidak konsisten. Arminiannya itu tidak konsisten. Karena Arminian kalau betul-betul menghargai kebebasan manusia untuk memilih, ya tidak ada jaminan untuk sampai pada akhirnya kamu pasti selamat, itu tidak ada jaminan karena semua tergantung kebebasanmu untuk mau tetap setia atau enggak. Iya kan? Dari awal sudah menekankan kebebasan manusia, hak untuk memilih, termasuk juga sampai pada akhirnya dia tetap bebas kan untuk mau memilih. Nah, itu kalau mau Arminian yang konsisten. Tapi kalau separuh-separuh gitu ya mungkin dia mau ambil yang mantapnya aja ya. Yang mantapnya sekali selamat tetap selamat ya itu yang diambil. Tapi kalau predestinasi dia nggak mau.
predestinasi yang ditentukan oleh kedaulatan Allah, dia merasa itu enggak tepat, makanya ditolak. Oke, jadi inilah 5 point of Arminianism. Jadi kesimpulannya memang sekali lagi saya sudah pernah paparkan, Arminianism itu melihat semua secara fenomenal. Fenomenal itu gejala di permukaan saja. Ya memang contohnya misalnya, loh buktinya kan saya yang mengambil keputusan. Nah itu. Buktinya saya kan yang mau bertobat. Saya yang memilih. Saya yang mengambil keputusan untuk mau percaya. Ya itu kan saya. Nah itu Arminian. Dia hanya melihat fenomena. Ya. Jadi memang betul itu. Secara fenomena ya saya waktu mau percaya kepada Kristus ya saya ambil keputusan kan. Yang ambil keputusan kan kita. Apalagi kalau KKR itu misalnya. Siapa yang mau percaya kepada Yesus, angkat tangan. Siapa yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, angkat tangan. Oh, angkat tangan semua. Ya itu kan menunjukkan keputusan saya, angkat tangan itu. Dan saya tidak dipaksa oleh siapapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Arminian itu memakai logika yang bersifat umum. Maksudnya logika yang natural, logika natural. Semua yang dipikir itu secara natural itu benar. Yang dipikir Arminian itu secara natural itu benar. Contohnya, orang kalau setia ya selamat, kalau enggak setia ya enggak selamat. Loh, iya toh, itu kan natural banget. Kalau reform yang mengajarkan sekali selamat, tetap selamat, wah itu terlalu jaminan yang membuat orang itu tidak natural lagi. Karena ya itu, wah sekali selamat, tetap selamat. Wah, enak. Haleluya. Ya, saya akan pesta pora dalam keselamatan yang Tuhan anugerahkan pada saya. Biarpun saya berdosa, enggak masalah. Tetap selamat, itu jaminan dari Tuhan. Nah, itu kan enggak benar itu pikiran seperti itu. Jadi menurut Arminian itu salah. Sekali selamat, tetap selamat itu salah. Meskipun tadi ada Arminian yang menerima sekali selamat, tetap selamat. Tapi itu kan Arminian yang saya tadi bilang itu tidak konsisten. Arminian yang tidak konsisten dengan prinsip kebebasan manusia untuk memilih dan mau setia atau tidak. Oke. Jadi logika natural. Jadi makanya Spurgeon yang pernah mengutip kalimat itu bahwa kita itu dilahirkan secara semua orang dilahirkan secara Arminian. Ya itu natural karena itu logika natural. Dilahirkan secara Arminian. Ya. Lalu presupposisi. Arminian mempunyai presupposisi yang antroposentris. Presupposisinya itu dari sudut pandang
manusiawi. Ya, antroposentris, berpusat pada manusia, berpusat pada kebenaran yang ya pusatnya manusia. Ya, jadi tadi hak Allah sangat menghargai hak kebebasan. Ya, manusia tidak diciptakan sebagai robot. Ya, Allah memberikan kepada manusia pilihan-pilihan, tidak memaksa. Ya, Allah tidak mau memaksa. Nah, itu semua adalah manusia yang menentukan. Seolah-olah kan gitu, manusia yang menentukan, berpusat pada manusia. Ya, jadi makanya Allah itu tidak mau menentukan. Ini selamat, ini tidak selamat. Itu enggak benar, itu terlalu diktator. Ya, Allah yang benar itu ya menghargai manusia itu tadi, ya itu terserah kamu mau pilih yang mana, kamu mau tidak percaya silakan, mau percaya juga silakan. Nah, itu terserah. Ya, itu semua adalah pandangan daripada Arminius yang berpusat pada manusia itu. Ya. Jadi kalau kita berpikir seperti ini dari sudut pandang Arminianisme seperti itu, ya nggak pernah bisa ketemu memang dengan reform, nggak pernah bisa ketemu. Jadi menurut saya Arminianisme yang model begitu itu ya mestinya menurut saya dia harus merubah pola berpikir, presupposisi, semuanya dirubah. Dirubah bagaimana? Ya dirubah yang sesuai dengan Alkitab dong. Di Alkitab ini ngajari apa? Alkitab ini berkata apa? Ya harus taat. Jangan terus nggak bisa. Pokoknya pikiranku begini. Loh. Nah, ini yang saya percaya kalau orang Arminian ini memang betul-betul anak Tuhan yang sejati. Orang anak Tuhan itu kan merindukan kebenaran toh. Kalau merindukan kebenaran, dikasih tahu kebenaran, mestinya amin dong. Iya kan? Anda itu anak Tuhan apa bukan sih? Anak Tuhan. Oke. Kalau kamu anak Tuhan, saya kasih tahu kebenaran, mau terima enggak? Tidak mungkin toh jawabnya tidak. Tidak. Saya tidak mau terima kebenaran. Loh, dibilang tadi kamu anak Tuhan. Anak Tuhan dikasih tahu kebenaran, kok tidak mau terima kebenaran? Ya, tapi dia bilang, saya baru mau terima kalau cocok dengan pikiran saya. Nah, itu. Baru mau terima kalau cocok sama pikiranmu. Saya harus koreksi pendapat dia seperti ini. Mana yang betul? Alkitab harus cocok sama pikiranmu, atau pikiranmu yang harus dicocokkan sesuai dengan Alkitab? Nah, coba ditantang itu orang Arminiannya itu. Itu apa itu? Nggak cocok sama pikiranku, nggak cocok sama logikanya. Oke. Yang benar yang mana sekarang?
Alkitab itu harus cocok dengan pikiranmu, atau pikiranmu yang harus dicocokkan dengan Alkitab. Nah, kalau diajak diskusi seperti ini, saya yakin orang Arminian juga akan mengatakan, iya, saya mau. Ini kalau Arminian yang benar-benar anak Tuhan sejati ya. Iya, saya percaya seharusnya pikiran saya yang tunduk pada Alkitab. Bukan Alkitab yang harus tunduk pada pikiran saya. Oke. Amin ya. Amin. Jadi kamu mau tundukkan sama Alkitab? Oke. Ya sudah. Tinggal tunjukkan aja ayat-ayat kebenaran daripada ajaran reform. Beres kan? Jadi kalau dia sudah berperisa posisi bahwa saya siap tunduk pada apa yang Alkitab mau katakan. Oke, ayo kita mulai. Sekarang kita belajar ayat-ayat Alkitab. Jadi ayat-ayat Arminian itu kan sudah saya bahas yang lalu. Ya, saudara yang mau meneliti ini seri Arminianism vs Calvinism, silakan ikut sesi-sesi yang dulu di YouTube. Ya, terpasang di YouTube. Sekarang ini sesi 28. Berarti ada 28 sesi, dan di antara sesi-sesi itu saya sudah membahas ayat-ayat yang diunggulkan oleh Arminianism. Tentunya saya tidak mau ulang lagi lah. Kalau saudara mau bahas itu ya harus lihat yang lalu. Saya kalau ngulang-ulang terus kan tidak maju-maju. Oke ya. Jadi prinsipnya ayo belajar firman. Nah, sekarang ini kita akan masuk kepada 5 point of Calvinism. Ini sudah hampir berakhir berarti diskusi kita ini. Ya. Jadi sejarahnya itu 5 point of Arminianism ini disodorkan dalam dalam forum-forum gereja reform, dan kemudian dibahas itu 5 point of Arminianism itu dibahas sampai kemudian berapa tahun kemudian baru dikeluarkan 5 point of Calvinism yang disingkat TULIP. Sekali lagi, ini sudah tidak ada lagi yang namanya Arminius, sudah tidak ada, apalagi John Calvin. John Calvin itu sudah mati duluan sebelum Arminius menolak ajaran reform. John Calvin sudah mati duluan. Ya, ini cuma hitungan sejarah yang kita ya bisa berandai-andai aja. Seandainya mungkin John Calvin belum mati dan masih sempat ketemu Arminius, mungkin mereka berdiskusi bisa ketemu tuh jalannya. Mungkin, ya saya nggak tahu lagi. Namanya andai kata itu kan nggak pernah ada memang. Ya. Jadi ya sudah, ini Arminius sudah ngotot dengan prinsip-prinsip teologinya sampai dia mati tetap mempertahankan teologi Arminianismenya. Lalu diteruskan oleh pengikut-pengikutnya dan akhirnya membuat naskah dari yang disebut dengan remonstran. Ya, saudara silakan aja lihat di Google remonstran. Ya, nanti kan tahu remonstran itu ya
dibuat oleh pengikut-pengikut Arminius untuk mempertahankan pendapatnya Arminius melawan reform. Akhirnya setelah dibahas, akhirnya dikeluarkan statement yaitu dari Synod of Dort. Ya, Synod of Dort. Itu sidang gereja di Dort di Belanda ya. Nah, itu kemudian menghasilkan 5 points of Calvinism. Lalu disingkat jadi TULIP. Semua ini sebetulnya bukan untuk mau bermusuhan. Jadi memang kita tidak bisa menghapus sejarah. Karena memang akhirnya perkelahian antara pengikut Arminianisme ini dan Calvinisme ini bermusuhan sampai memang bisa ini saling menyakiti ya. Bahkan bisa saling membunuh. Cuma saya nggak tahu persis apa saja yang dilakukan gereja masa lalu itu di dalam permusuhan antara Arminianisme dan Calvinisme. Ya, saya harap itu tidak terulang kembali. Kita pun sekarang ini jangan sampai permusuhan antara Calvinisme dan Arminianisme ini jangan sampai permusuhan. Karena Tuhan Yesus kan yang juga ngajari, ya toh, hendaklah kamu saling mengasihi atau mengasihi semua orang. Kasihlah sesama manusia. Nah, masa gara-gara Arminian saja terus mau musuhan. Tapi herannya itu benar-benar permusuhan. Iya, toh betul, saya tahu itu betul. Aliran ini sama aliran itu, rasanya bencian setengah mati, habis-habisan. Ya menurut saya buat apa sih kita emosi seperti itu? Saya dulu juga mungkin pernah terbawa dengan emosi-emosi seperti ini ya. Saling sampai benci-bencian, sampai memusuhi, sampai membuli dan sebagainya. Bisa seperti itu. Tapi lama-lama saya pikir ya nggak benar juga ya. Mestinya kita itu kan saling tetap mengasihi dan saling menjadi berkat. Seharusnya orang reform kalau menganggap dirinya yang paling benar ya jangan terus jadi orang sombong, arogan, dan sok hebat. Nah, itu justru salah. Ya. Saya justru mau menunjukkan begini. Kalau Anda memang orang reform, Anda seharusnya tidak menganggap Anda adalah orang paling benar. Ya, ini hati-hati ya, statement saya ini harap ditangkap dengan benar. Ya, saya ulangi. Kalau Anda mengaku Anda orang reform, justru Anda jangan menganggap bahwa diri Anda adalah orang yang paling benar. Meskipun Anda reform. Coba ditanggapi nih kata-kata saya ini. Jangan menganggap Anda orang yang paling benar. Coba ayo, siapa mau menanggapi? Lalu seringkali tuduhan yang kedua, orang reform itu arogan. Sombong-sombong, arogan,
dan seringkali menganggap rendah orang yang tidak reform. Ya, memandang sebelah mata, alias merendahkan, alias menghina, ya, menghina, merendahkan, arogan, sombong. Sudah itu. Itu seringkali tuduhan orang reform itu kayak gitu. Ya, merasa diri paling benar, sombong-sombong, arogan, memandang rendah yang tidak reform, menghina, dan sebagainya. Oke, silakan. Siapa yang mau berespon? Pak, Ya, ya, Bapak dulu Pak Rio. ya maksudnya Silakan. apakah pertandingan antara dua kubu ini sudah sampai meruncing menjadi kamu bidat? Itu sudah sampai situ atau belum? Itu paling penting. Kalau masih ya enggak apa-apa gitu, oke. Tapi ini sudah masalahnya bidat loh. Nah, pertanyaan sampai di situ. Kalau sudah sampai bidat kan harus dibakar. Misalkan zaman itu kalau ada John Calvin kan disuruh bakar. Orang setan nih, bidat nih. Nah, masalah saya meruncingnya itu kok diruncing terus apakah kesimpulan Anda bidat harus dibakar? Nah, itu pertanyaan nih Pak. Sampai di mana itu? Tandunya. Definisinya Arminian itu apa? Gitu. Oke, ini pertanyaan saya belum dijawab, sudah Pak Aryo menambah pertanyaan lagi. Jadi apakah Arminian ini sudah bisa disebut bidat? Oke, saya belum mau jawab. Silakan Bu Lani. Pak, biasanya kami kan jemaat biasa ya Pak ya. Saya umpamanya Arminian ya Pak ya. Nah, kita tuh soal teologi ya, yang penting teman-teman saya juga gini, yang penting kita kan ke gereja, kita percaya Tuhan gitu loh, ya kan, dan percaya kepada ininya. Tapi kalau apa tuh perbedaan gitu, kita orang awam ya, orang awam kalau studi kan baru tahu Pak. Saya nggak tahu lah tuh orang studi bisa berantem atau apa. Kalau kami sih biasa-biasa aja sama orang yang lain-lain, mau karismatik kayak mau apa kayak, kita biasanya ya orang awam ya. Enggak sampai, tapi kalau kita kasih tahu yang benar ya kasih tahu, kalau dia nggak tahu ya itu kan pokoknya gue maunya udah gereja gue kenal sama pendetanya, rumah gue deket, ngapain jauh-jauh, ngapain ke sana-sana, ya terserah, gue sih percaya sama pendetanya aja. Biasanya sih mereka ya orang awam nih Pak ya, biasa orang sederhana ya seperti itu. Begitu. Saya dari dulu juga dari GPIB, dari ini nggak masalah tuh, kayaknya sepertinya yang orang awam. Kita kan bukan orang sekolahan gitu loh Pak. Yang penting kita ke gereja dan udah percaya, ya udah seperti itu Pak. Nah kalau studi ini kan berbeda, jadinya kita lebih tahu gitu. Iya, oke. Yang awam ya, yang orang awam. Ya. Oke, baik. Jadi Bu Lani bilang sebagai awam itu nggak terlalu peduli kayak gini-gini ini. Yang penting kan beribadah ke gereja, rajin berdoa, ya menjalankan perintah Tuhan itu. Mengenai Arminian, Calvin, itu urusan orang-orang terlalu tinggi itu. Kita ini kan orang-orang biasa-biasa itu ya. Oke, good. Silakan yang lain. Pak Martin bicara dulu Pak, baru saya Pak. Pak Martin Luther.
Nggak ada yang dibicarakan, Pak. Wis nyerah sama Pak Eli. Rektor. Martin Siluki. Kalau gitu Pak Sony bicara dulu Pak. Ya. Tuh Pak Sony, dipanggil Pak Pak Eli Eli aja. ya. Pak Eli dulu lah. Silakan Pak Eli. Di manakah dirimu Pak Dani Ausi? Ayo masuk ke Zoom. Pak siapa? Pak Dani Melbourne. Oh, Pak Dani Melbourne. Itu biasanya dia ngintip di YouTube. Suruh masuk dulu. Dirindukan oleh Pak Elia itu Pak Dani Melbourne ini. Oh, ada yang ini Pak Darmius ini. Tadi poinnya tentang apa Pak? Bidat Ya, gini. kan ya. Tadi kan saya sudah kasih poin-poin tentang sifat-sifat teologinya Arminian. Oh iya. Antara lain mereka itu hanya melihat fenomena, mereka antroposentris ya. Mereka hanya melihat pikiran-pikiran secara natural saja. Nah, lalu saya sampai kepada ini sikap kita sebenarnya terhadap mereka-mereka yang Arminian ini bagaimana? Ya, karena orang reform seringkali dituduh merasa diri paling benar, lalu banyak yang sombong, ya, arogan, ya, terus suka menghakimi, ya kan? Memandang rendah. Nah, itu orang-orang reform itu dituduh seperti itu. Nah, terus saya kan bilang bagaimana kira-kira respon kita bagaimana dengan tuduhan-tuduhan itu. Lalu Pak Aryo menambahkan poin yang sudah meruncing ini, apakah memang Arminian ini sudah dalam kategori bidatkah? Itu ditanya. Kalau bidat ya mesti katanya dibakar hidup itu. Iya. Oke Pak. Jadi saya setuju dengan pendapat Pak Halim bahwa semakin banyak kita tahu mestinya juga kan harus lebih rendah hati kan. Itu sebetulnya falsafah atau semboyannya umum ya. Nah, tentunya kalau kita orang Kristen mestinya lebih tinggi tentunya ya Pak ya, yang diajarkan bagaimana kita mengampuni musuh kan. Nah, bagaimana kemudian kita mengimplementasikan ini kan ya Pak ya. Saya kira di situ sih poinnya. Kalau kemudian kita jangan sombong ya kan, setelah tahu banyak. Begitu Pak. Baik. Dan kemudian kalau soal bidat membidat, setahu saya kalau itu terkait dengan apa ya, doktrin-doktrin yang mayor ya Pak ya, seperti doktrin Allah, Kristus, Tritunggal, ya tentunya kan sejarah juga sudah sekian ratus tahun ya Pak ya, ribuan tahun. Itu kan memang wajib kita pertahankan kan. Iya. Ya, tanpa mengurangi tadi itu kan kasih itu ya Pak. Yes. Ini saya seperti itu. Toh juga setahu saya ya Pak, kalau tidak salah Remonstran juga kalau tidak salah ya, yang ditolak tuh dari 5 poin tulip itu kalau tidak salah 2 poin ya Pak ya. Semua Pak. Oh semua. Ya. Semua. Nah, begitu Pak. Tetapi kan kalau ini dogma ya Pak ya. Dogma ya. Ini doktrin. Doktrin ya. Iya. Tetapi ya poinnya itu tadi Pak. Sebetulnya ini saya kira hal yang sungguh
baik kalau disebutkan tadi kita harus betul-betul introspeksi bahwa mentang-mentang kita lebih banyak tahu kemudian jadi sombong. Itu kan memang saya kira yang harus terus kita gumuli dan kita praktekkan. Sekalipun tentu kadang-kadang tidak mudah ya Pak. Iya, Ya gitu kira-kira Pak. baik. Oke, Pak Darmius. Ya, Pak Darmius ini pendatang baru, tapi kelihatannya pikirannya sudah lumayan mendalam ini. Ya, Pak Darmius sudah ini mulai dengar-dengar yang lalu-lalu, Pak. Belum sempat Belum Pak, ya? tapi saya berharap nanti tentu akan saya susul karena saya yakin 27-28 seri kan tentunya menarik, ada dasar-dasar argumentasi teologis yang komprehensif saya kira Pak. Iya, benar. Iya kan? Oke. Iya. Ya, ada lagi siapa yang mau ini kasih tanggapan? Biasanya Pak Hendarto ini. Skip dulu, Pak. Oke, ada lagi? Pak Andi, Ya, Pak Martin. kalau Pak Andi lihat di 1 Korintus 13 ayat 12, bagaimana Pak komentarnya Pak? Apa itu tentang tubuh Kristus? Bukan Pak. 1 Korintus pasal 13 ayat 12. Dibacakan Pak Martin. 13 ayat 12. Iya Pak. Tolong dibacakan. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Baik. Wah, bagus ini. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? Ayat 1 Korintus 12, Pak. 13 ayat 12. Oke Pak, komentarnya gimana Pak? Oke. Jadi ini saya langsung jawab Pak Martin dulu ini ya. Ayat tersebut menunjukkan memang kita semua belum sempurna. Terutama dalam menjalankan kasih. Ya, dalam menjalankan kasih ini kita semua juga belum sempurna. Dalam pengetahuan juga belum sempurna. Kita juga masih sangat terbatas. Dan ya semuanya lah di dalam menerapkan firman juga belum sempurna dan sebagainya. Tapi ada tapinya. Tapinya itu kita yang belum sempurna ini kan sedang diproses. Sedang diproses. Jadi menurut saya yang penting ini adalah dalam proses. Ya toh? Memang kita tidak sempurna kan? Tapi kan dalam proses. Nah, lalu yang penting lagi dalam proses itu adalah arah saya menuju kemana dalam proses itu. Nah, kan arah. Kita semua diproses, tapi arahnya itu menuju kemana. Nah, maaf tadi saya tegas ya, sudah kasih tahu, Arminianisme ini antroposentris. Jadi dia orientasinya lebih kepada manusia. Di mana manusia punya kebebasan, punya hak untuk memilih, manusia bukan robot, ya, jadi punya kebebasan, punya hak memilih, juga mengambil keputusan, itu semua manusia. Allah menghargai manusia. Nah, jadi kalau bersifat antroposentris seperti itu,
menurut saya arahnya itu sudah, maaf, saya harus ngomong ini, arahnya itu sudah keliru. Karena Alkitab itu tidak mengajarkan antroposentris, tapi teosentris. Berpusat kepada Allah. Ya. Nah, jadi kalau sudah arahnya salah, itu menurut saya sudah bahaya. Danger. Sama seperti Anda itu kalau Anda melewati suatu jalan di mana jalan itu palang merah, ya toh, bukan palang merah, apa ya, jalan yang terlarang, ya toh, forbidden. Nah, Anda lewat terus di jalan itu, itu kan bahaya itu. Apalagi kalau itu jalan satu arah, Anda lewat melawan arah. Itu bahaya sekali. Jadi yang tadi dikatakan Pak Aryo itu pertanyaannya apakah ini bidat? Wah, itu seru itu jawabannya. Saya nanti kalau jawabnya salah bisa rame ini, bisa. Jadi apakah benar ini bidat atau masih bisa diterima sebagai saudara seiman? Atau sudah ini musuh dari iblis? Wah, seru deh. Ya. Karena ini permusuhan ini sudah turun-temurun. Ya, sampai ribuan tahun tadi Pak Darmio sudah ngomong ribuan tahun terus-menerus. Nggak bisa damai-damai sampai hari ini. Makanya saya bikin forum seperti ini. Harapan saya itu kalau orang Armenian itu dengar diskusi ini dari butir 1 sampai butir nanti terakhir, saya harap betul-betul bisa berdamai. Benar, tidak untuk bermusuhan. Saya nggak mau musuhan. Ya, habiskan energi itu bermusuhan itu. Buat apa kita menghabiskan energi untuk bermusuhan? Kita berjuang untuk kebenaran, bukan untuk permusuhan. Ya. Tapi bukan bidat dong, Pak. Kenapa? Tapi bukan bidat dong, Pak. Ini saya Armenian loh. Tapi bukan bidat dong. Itu kan saya percaya Tuhan Yesus juga, Pak. Cuman sayang kalau agak menyimpang teologinya gitu loh. Tapi Bapak, sekarang saya bilang sih Pak Andi yang bilang sombong, yang bilang apa? Ini biasanya orang reform memberitakan yang kebenarannya. Ini jalan sini nih, ini forbidden, ini yang benar gitu loh. Enggak, Pak. Kalau saya sih lihat enggak musuh ya. Kita sama-sama anak Tuhan kok. Gitu. Ini kan yang bilang orang baik kan soalnya. Pak Andi. Jadi kalau teman yang salah kan kita kasih tahu, Pak. Ya puji Tuhan lah. Kalau orang-orang reform itu seperti di kelompok ini itu damai. Kita reform yang damai. Kita nggak mau main bakar-bakaran, ya toh. Iya, sama anak-anak Tuhan kok. Andi boleh tanya? Silakan. Kurang jelas, Pak. Musuhannya tuh kayak gimana sih, Pak? Misalnya zaman dulu, terus perkembangannya tuh gimana sih? Soalnya kita baru dengar ada Armenian sama Calvin itu ya biasa-biasa aja sih, Pak. Iya, soalnya zaman sekarang ini sudah beda dengan zaman dulu. Begini ceritanya ya, sepintas saja. Kalau nanti mau lebih teliti ya lihat buku sejarahnya. Jadi memang waktu gereja Protestan itu gerakan yang dipimpin oleh Martin Luther itu memisahkan
diri atau diusir dari Katolik atau ekskomunikasikan, ya, diekskomunikasikan, maka baru waktu itu muncullah gereja Protestan, ya, gereja Protestan atau gereja Reformasi, di mana Martin Luther waktu itu menjadi perintisnya, kemudian diteruskan secara singkat, cerita singkat saja, diteruskan oleh John Calvin. Perjuangan Martin Luther diteruskan oleh John Calvin, dan John Calvin makin memurnikan ajaran reformasi itu, sehingga pemurnian itu akhirnya ya muncullah ini pandangan-pandangan reform ini atau Calvinis. Nah, di tengah-tengah berkembangnya ajaran reform waktu itu damai semua sih, tidak ada masalah antara Martin Luther dan John Calvin, meskipun ada sedikit clash, tapi nggak sampai mau bunuh-bunuhan gitu, tidak, ya, karena memang sebetulnya ya Martin Luther itu juga reform, cuma belum sampai benar-benar semurninya John Calvin. Maksudnya John Calvin itu betul-betul membersihkan gerakan reformasi ini dari ajaran-ajaran Roma Katolik yang masih sedikit-sedikit masih muncul di pandangan Martin Luther. Dan juga John Calvin pun tidak betul-betul 100% bersih dari Roma Katolik. Tidak, ada sedikit sisa-sisa, 1-2 lah begitu. Ya. Nah, di tengah-tengah pemurnian itu tiba-tiba muncullah itu yang namanya Arminius itu. Ya bukan tiba-tiba sih, Arminius itu juga sekolah, dan dia terkenal mahasiswa yang sangat pandai sampai lulus, ya, dan pikirannya dikagumi oleh orang-orang reform juga waktu itu. Tapi dia dalam perkembangannya, Arminius itu makin lama makin menolak ajaran John Calvin, terutama kedaulatan Allah dan predestinasi yang menentukan orang selamat atau binasa. Nah, itu sama sekali nggak bisa terima Arminius itu. Nah, itu setelah John Calvin mati, baru Arminius muncul dan menolak ajaran-ajaran yang diajarkan oleh pengikutnya John Calvin, antara lain Theodor Beza dan sebagainya. Lalu Arminius ini makin gencar serangannya, sehingga dia istilahnya dimasukkan ke dalam semacam sidang gereja, sidang atau sidang sinode dari gereja waktu itu untuk mempertanggungjawabkan penolakan dia terhadap ajaran reform pada waktu itu. Nah, jadi Arminius kemudian melakukan pembelaan ajarannya dia, di mana dia menolak poin-poin daripada ajaran reform waktu itu. Wah, sampai di sidang dengan sangat seru waktu itu. Tapi di tengah-tengah serunya sidang itu, Arminius mengalami satu penyakit yang makin lama makin berat, sampai akhirnya sidangnya itu kan berkelanjutan sampai akhirnya dia belum bisa menyelesaikan argumentasinya dia secara tuntas, dia sudah mati. Arminius mati. Bukan dihukum mati loh ya. Dia mati karena sakit yang parah sekali. Jadi dia tidak bisa meneruskan argumentasinya. Nah, jadi waktu Arminius mati, ternyata
tidak selesai ya, tidak selesai. Dipikir mungkin wah Arminius mati ya sudah selesai gitu loh. Ternyata enggak, pengikut-pengikut Arminius tadi akhirnya membuat satu sikap untuk terus meneruskan perjuangan Arminius. Itu akhirnya menjadi kaum yang menghasilkan remonstran, itu naskah-naskah remonstran yang menolak ajaran reform. Nah, saudara bayangkan waktu itu bahwa reform itu satu-satunya ajaran yang solid ya pada zaman itu dan sangat teguh sekali. Saudara bayangkan ya, John Calvin yang sudah mengarang Institutio pada waktu umur 26 tahun, dan itu Institutio dikembangkan terus sampai John Calvin akhirnya matinya kan umur 55 kalau nggak salah. 55 John Calvin mati. Jadi ajaran reform sudah begitu cukup solid sekali waktu itu, dan kemudian muncul pertentangan dari orang-orang pengikut Arminius. Wah, itu betul-betul bikin jadi masalah besar untuk zaman itu. Dan tidak menutup fakta bahwa mereka sangat memandang ajaran Arminius itu atau remonstran ini adalah menentang, bukan hanya menentang John Calvin, tapi menentang kebenaran iman Kristen. Ya, menentang kebenaran iman Kristen. Karena ajaran John Calvin itu sudah betul-betul sangat-sangat solid, berakar pada Alkitab. Kalau ditentang itu kan sama dengan menentang Alkitab. Nah, prinsipnya back to the Bible kok. Back to the Bible kok dilawan, gitu loh. Wah, itu jadi akhirnya memang terjadi ya namanya oknum ya, kekerasan-kekerasan. Bahkan kekerasan fisik. Bahkan sampai ada siksaan-siksaan dari pengikut Arminianisme oleh kelompok-kelompok yang mengaku dirinya reform waktu itu. Ya itulah yang terjadi, makanya permusuhan waktu itu memang sangat hebat. Dan luar biasa sekali sampai akhirnya sampai ada yang memang dihukum mati dan sebagainya. Bakar. Ya. Jadi itu masa lalu, tapi akhirnya diakui bahwa itu suatu kesalahan. Dan reform zaman sekarang, gereja-gereja reform yang dulu ya, lalu dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Lalu gereja-gereja Indonesia ini dulu mungkin 80% tuh reform. Gereja di Indonesia itu dulu dibawa oleh pendeta-pendeta reform. Sisanya ada Pantekosta, ada kalau Katolik mungkin sudah keluar dari Kristen ya, kita tidak mengikuti yang Katolik, tapi kalau yang Kristen sendiri itu ada yang dari Lutheran, ada yang Reform, ada yang Pantekosta. Nah itu jadi Indonesia ini, gereja Indonesia kebanyakan dulu mayoritas reform. Tapi reformnya di Indonesia ini makin lama makin luntur.
Jadi yang dipahami ini bukan reform lagi, tapi Kristen, pokoknya Kristen. Nah, seperti yang tadi Bu Lani bilang, kami ini orang-orang biasa, pokoknya yang penting kan ke gereja. Masalah reform, nggak reform, yang penting kan percaya kepada Yesus. Ya sudahlah, mari kita belajar untuk tidak fanatik, memusuhi orang yang berbeda pandangan dengan kita. Kita sama-sama kok saudara dalam Kristus kok. Ya sudahlah, mari kita saling mengasihi. Akhirnya gereja yang berkembang di Indonesia ini sudah tidak lagi mementingkan reform apa enggak reform. Baru setelah pendeta Dr. Stephen Tong memulai gerakan reform di Indonesia ini, kurang lebih tahun 86, baru orang mulai melek lagi tentang reform itu apa sih? Reform itu makanan apa ya toh? Aliran apa? Ini baru ya. Ini aliran baru ya. Padahal kan reform itu bukan baru sama sekali. Reform itu justru sudah 2000 tahun yang lalu. Iya kan? Kok 2000 tahun yang lalu? 1000 tahun yang lalu. Ya, kira-kira. Kok 1000? 500. Nah, saya ini sudah mulai demensia ini. 500 tahun yang lalu. Saya soalnya pernah mengeluarkan statement. Apa Rasul Paulus itu enggak reform? Reform dong. Iya toh? Iya. 2000 tahun yang lalu sudah reform. Cuma secara organisasi dan secara nama ya mungkin baru muncul reform itu ya 500 tahun yang lalu. Oke, jadi permusuhan itu sudah nggak ada lagi. Sekarang ini sudah biasa-biasa aja ya seperti yang tadi Bu Lani bilang itu. Cuma sekarang memang munculnya gerakan reform oleh pendeta Stephen Tong ini yang sedikit mengobar-ngobarkan ya di mana masa lalu yang sudah dilupakan ini ya ingat lagi gitu. Ingat lagi dan saya tidak menutup diri bahwa memang tuduhan-tuduhan itu ada itu bahwa orang reform dianggap sombong-sombong, dianggap merasa diri paling benar, dianggap suka menghakimi, ya dan arogan, ya memandang rendah dan sebagainya dan sebagainya. Ya itulah sejarah singkatnya. Makanya kalau ada permusuhan-permusuhan, saya sendiri dulu ngaku bahwa saya waktu masih mahasiswa saya Arminian dan saya benci sekali dengan orang reform. Waktu saya jadi Arminian. Nggak tahu yang membuat saya benci itu ya karena ajarannya saya anggap sangat bertentangan dengan Alkitab. Itu saya Arminian loh waktu itu. Saya menganggap reform itu justru bertentangan dengan Alkitab. Makanya saya benci. Bertentangan dengan Alkitabnya di mana? Waktu itu. Menurut saya, sekali selamat tetap selamat itu bertentangan dengan Alkitab. Waktu itu saya loh ya. Waktu saya kan masih belum belajar reform. Saya masih mahasiswa elektro waktu itu. Lalu sekali selamat tetap selamat. Lalu yang kedua, predestinasi sudah ditentukan. Selamat atau enggak selamat. Wah, itu saya tolak habis-habisan itu. Ya, itu sangat tidak alkitabiah menurut saya waktu itu. Ya. Pak, kenapa enggak alkitabiahnya, Pak? Loh,
Kan Tuhan itu seperti, ya saya kan Arminian. Ya saya sama pandangan saya, Tuhan itu sangat menghargai kebebasan manusia untuk memilih. Jadi kalau Tuhan tuh maksa orang, kamu selamat. Ya, Otoriter ya. sangat Tuhannya dikesankan otoriter. Kalau dipaksa selamat kan malah seneng, Pak. Hah? Kalau dipaksa untuk selamat kan hal positif ya, mestinya kita bukan marah dan bersyukur. Itu kan menurut Pak Yohanes. Mana ada orang yang nggak mau selamat masuk surga? Oh enggak, saya pilih masuk neraka. Ada. Iblis itu nggak mau selamat, iblis itu. Ya lain kualifikasinya kalau iblis. Ya, saya kira betul tuh Pak. Jadi ada perbedaan yang mencolok ya Pak ya. Antara yang satu sisi reform lebih kepada teosentris, termasuk juga pandangan. Jadi teo perspektif ya Pak ya. Ya. Nah, sebaliknya juga kalau Armenia disebutkan anthropocenter, berarti juga antropo perspektif, kan kira-kira gitu Pak. Nah, ini memang sulit ketemu dalam artian begini. Armenian yang saya tangkap bahwa satu sisi adalah reform memandang Allah berdaulat. Ya. Nah, ditangkap, dimaknai dengan pandangan yang antroposentris. Allah ini kan Allah Theo, tetapi dibahasakan, dimengerti dari perspektif dari perspektif manusia. Nah, jadi Allah berdaulat itu diidentifikasikan dengan kekuasaan yang otoriter. Nah ini yang menjadi jargon-jargon yang mereka gitu loh Pak. Ya, kemudian Allah seolah-olah berdaulat sehingga meniadakan kehendak manusia. Nah, mungkin di Armenian sering mengatakan free will. Nah, karena Allah berdaulat sehingga otoriter dan meniadakan apa itu namanya kehendak memilih free will itu ya, karena begini, tetap apapun karena memandang dari aspek-aspek antroposentris, perspektif itu. Nah ini yang sulit ketemu ya, tetapi saya juga paham bahwa sebetulnya sekali selamat tetap selamat itu kan apa ya, satu kesimpulan akhir yang juga kan secara sistematis sebetulnya kan diuraikan di dalam tulip ya Pak ya. Iya. Nah, tulip sendiri kan didukung oleh dasar-dasar teologis yang sistematis, yang komprehensif. Nah, sebetulnya kalau tentu kita bertemu di areal sini dengan rendah hati, mestinya bisa ketemu mestinya tuh Pak. Kira-kira gitu sih Pak. Saya yakin mestinya bisa ketemu. Jadi, iya kan? Kecuali kalau cuma ingin semangatnya, spiritnya memenangan gitu loh. Ya. Pokoknya gini lah, pokoknya kita belajar saling saling melihat esensi yang sebenarnya. Jangan melihat fenomena aja. Kalau lihat fenomena ya seperti tadi, akhirnya terjebak kepada fenomena terus, tidak melihat esensinya. Nah, itu saya lihat perbedaan yang cukup kontras dari fenomena itu adalah esensi. Ya. Oke, saya menyapa teman-teman yang baru masuk seperti Alvin, Pak Yohanis,
Ibu Dr. Kartika. Ya. Oke. Salam jumpa semuanya. Ya, malam Pak Andi. Pak Andi. Ya. Silakan Pak Martin. Pak Andi, saya menempatkan diri kayak Bu Lani, Pak Andi. Nah, Ya. saya teringat satu dengan apa yang Plato pernah katakan dalam Politeia. Nah, dia menggambarkan ada sekelompok orang yang tertahan, nggak bisa bergerak kemana-mana, anggaplah kayak tertawan gitu, di dalam satu gua. Dan dia cuma bisa melihat satu sisi dinding aja, cuma di depannya doang. Tapi dia nggak bisa lihat ke kiri, ke kanan, ataupun ke belakang. Nah, sekelompok orang ini yang tertawan ini, Pak, yang cuma lihat di depan ini, cuma lihat ada gambar-gambar bayang-bayangan yang dipantulkan dari mulutnya gua. Nah, masing-masing orang, si A, si B, si C yang tertawan ini, Pak, mempunyai penafsiran sendiri-sendiri mengenai bayang-bayang itu, Pak. Sampai sekali waktu, satu orang si A ini lepas dari tawanan dan dia akhirnya lari keluar di mulutnya gua ini. Baru akhirnya dia melihat sumber cahaya itu apa. Oh, ternyata seperti ini. Jadi apa yang selama ini dibayangkan oleh si B, si C, si D, beda semua. Karena si A sudah melihat sendiri. Sumber bayangan itu seperti apa bentuknya, gitu loh, Pak. Ya. Nah, waktu dia kembali lagi ke tawanan, kasih tahu, si B, si C, si D marah-marah. Karena dia kan nggak lihat itu, sumber itu apa. Tapi dia masih di dalam konsep bayang-bayangan dia sendiri. Ya. Nah, kalau kita seolah-olah tarik peristiwa Plato ini, Pak, ya, di dalam dunia ini. Nah, kita kan masih samar-samar, masih belum tahu semua sumber cahaya kita ini kayak apa. Sampai nanti akhirnya Tuhan ngomong, ya nanti sampai kamu ketemu aku muka dengan muka. Itu pun belum terbuka semua. Apa yang kamu tahu, ya pasti kamu dikasih tahu. Apa yang jadi rahasia Allah, tetap rahasia Allah. Walaupun kita pun ada dalam kekekalan gitu loh, Pak. Nah, sementara kita ini ada dalam gua dunia ini, Pak. Nah, kita melihat bayang-bayang ini yang dilakukan oleh John Calvin dengan institusinya, dengan sistematikanya seperti demikian, atau Armenian segala macam itu, Pak. Nah, dengan menyusun semua dalil-dalil. Nah, itu perspektif yang dilihat antroposentris ataupun teosentris. Nah, itu seolah-olah seperti si A, si B, si C yang tertawan dalam gua, tidak melihat sumber cahayanya itu apa, dan dia menafsirkan bayang-bayang itu seperti apa menurut gambarannya dia sendiri. Gitu loh, Pak. Okay. Ya kurang lebih lah seperti itu, Pak. Oke. Oke, Pak. Saya setuju, Pak. Kak Paelia, silakan. Ya sudah setuju, ya setuju. Jadi nggak usah diulang, Pak. Oke ya. Pak Andi, malam Pak Andi. Pak Sony ini baru mau bicara ini. Silakan, Pak Sony. Ya, maaf ini pertanyaan saya yang ya pertanyaan umum lah Pak. Sebenarnya begini. Dari 5 points of Armenians ini, kemudian nanti akan dibahas nanti 5 points of Calvinism, yaitu tulip ini. Pertanyaan saya begini Pak, apakah ini hanya menyangkut kepada predestinasi umat pilihan yaitu keselamatan, ataukah juga menyangkut kepada aspek kehidupan manusia yang lain? Dalam arti gini, seperti misalnya free will, kemudian conditional election, universal redemption, yang tadi itu ya the Holy Spirit can be effectual itu dan sebagainya itu, apakah itu hanya menyangkut kepada doktrin keselamatan atau juga kepada aspek kehidupan manusia yang lain? Contoh misalnya di dalam kehidupan bersosial, kehidupan dia berumah tangga, kehidupan dia berkarir, apakah dan sebagainya. Bagaimana Pak? Mohon penjelasannya. Thank you Pak. Baik. Boleh saya jawab, Andi? Hah? Boleh saya jawab? Silakan.
asisten saya. Kalau gitu nggak jadi deh. Nggak jadi jawab kalau sudah asisten. Oh iya, ya sudah guru saya. Wah, apalagi saya kabur. Begini Pak Sony, menurut saya kalau kita punya presupposisi atas tidak segala sesuatu, tidak ada satupun yang bisa terjadi dari kedaulatan Allah, ya selesai Pak. Termasuk yang ditanyakan oleh Pak Sony. Begitu Pak Guru. Oke. Pak Elia ini kok jawab singkat-singkat, lalu pikirlah sendiri gitu ya. Wah, mantap Pak, dia punya jawabannya. Ya cuma mungkin kalau nggak tahu Pak Andi setuju pertanyaan itu atau ada jawaban lain, jawaban itu atau gimana Pak Andi? Kalau memang itu mungkin gini, maaf. Seandainya di dalam kehidupan bersosial, ketika manusia itu memilih, contoh dalam suatu pekerjaan, dia memilih suatu profesi A, kemudian dia merasa tidak cocok ganti profesi B. Atau mungkin dia menikah kepada seorang wanita A yang dulu dia pacarnya kepada wanita B. Apakah itu bukan suatu free will dia atau gimana? Nah, itu contoh. Silakan mohon Pak di penjelasannya. Maaf ini mengganggu ini. Ini pertanyaan Pak Sony ini bicara nanti soal kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Ya. Itu sudah pernah saya bahas, Pak. Dalam forum-forum yang lalu saya bahas cukup tuntas itu waktu itu. Ya, tentang kedaulatan Allah dan kebebasan manusia. Tapi nggak apa-apa. Itu memang selalu pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul dan selalu menimbulkan ini ya ganjilan-ganjilan ya kalau tidak terjawab dengan jelas. Baik, ini saya harus memprioritaskan dulu ini jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa lari kemana-mana ini. Sebentar, tolong mic-nya bisa di-mute, Pak Darmius ya. Oke. Ya, jadi gini, saya akan membahas ini, Pak Martin dulu. Ya. Nah, Pak Martin ini tadi menggambarkan yang tadi katanya dari Plato itu, bahwa manusia itu sepertinya berada di satu gua, terjebak di satu gua yang hanya melihat satu sisi saja, tapi nggak tahu dunia luar yang sebenarnya itu bagaimana. Nah, ilustrasi ini sebetulnya banyak yang menggambarkan, bukan hanya Plato ya, tapi ada orang yang mengilustrasikan agama itu seperti orang melihat gajah yang amat besar sekali. Lalu orang ini ada yang pegang kakinya gajah, ada yang pegang belalainya, ada yang pegang telinganya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang punggungnya, dan seterusnya. Lalu masing-masing orang yakin bahwa apa yang dia pegang itu yang benar. Jadi dia bilang, ini yang benar, ini ya kaki ini yang benar. Yang lain itu enggak benar, cuma kaki aja yang benar. Yang lain bilang, enggak, ini belalai ini yang benar. Saya ini pegang, ini kebenaran adalah belalai. Yang lain bilang, oh tidak, ini yang lebih benar ini ekor. Ekor inilah kebenaran. Nah, semua menganggap dirinya paling benar. Padahal semua hanya melihat bagian kecil dari seluruh kebenaran. Nah, jadi dari gambaran ini juga bisa menunjukkan bahwa kita ini cuma lihat sedikit-sedikit semua.
Ya, dan itu dibayangkan seperti agama. Agama di dunia ini hanya melihat parsial, tapi semua menganggap dirinya paling benar. Tadi itu ada yang pegang kakinya, ada yang pegang belalainya, semua menganggap dirinya benar, padahal itu hanya parsial saja. Ya nanti kalau sudah sampai di surga mungkin baru sadar bahwa oh aku ternyata cuma pegang ekornya. Satunya bilang, oh aku cuma pegang belalainya. Nah, baru sadar setelah bisa melihat secara keseluruhan. Tapi apakah kebenaran yang kita ikuti ini adalah seperti itu? Jawabannya saya langsung katakan tidak. Ya, yang kita sekarang ini hayati dalam hidup kita ini bukan seperti gambaran tadi, kita hanya tahu sedikit-sedikit semua. Lalu nanti kalau sudah kita semua ketemu Tuhan di surga baru tahu bahwa wah ternyata semua agama itu cuma pegang bagian-bagian kecil saja termasuk agama saya. Enggak. Karena Alkitab itu memaparkan apa? Alkitab itu memaparkan kebenaran yang sejati dan kebenaran yang palsu. Ya, perhatikan ya. Alkitab itu tidak menunjukkan bahwa meskipun Rasul Paulus tadi bilang bahwa kami hanya melihat secara samar-samar, tapi nanti akan melihat lebih jelas. Tapi itu tidak berarti lalu kebenaran itu hanya parsial-parsial. Tidak. Tapi Alkitab itu sudah dari esensinya, ya paling esensinya sudah menunjukkan ada kebenaran sejati, ada kebenaran palsu. Nah, ini yang harus kita realize, kita sadari bahwa antara Arminian dan Reform ini bukan saya cuma tahu parsial dan Arminian cuma tahu parsial. No. Saya yakin bukan itu. Saya yakin ini antara kebenaran yang sejati atau kebenaran yang kalau saya bilang palsu itu nggak enak ya. Kebenaran yang disalah tafsirkan atau tidak sampai menangkap kebenaran yang sesungguhnya. Nah, itu Arminian. Jadi kebenarannya itu mungkin yang dilihat itu menuju pada ya kalau anak-anak Tuhan itu saya yakin anak Tuhan itu melihatnya sama karena sudah sama-sama anak Tuhan, tapi satunya di dalam mau melihat yang sama itu satunya terarah kepada pemahaman yang keliru. Nah, itu yang jadi problem. Jadi diarahkan kepada pemahaman yang keliru. Jadi kalau tadi Pak Aryo bilang apakah itu termasuk bidat, saya akan jelaskan mungkin lebih tuntas hari Kamis depan. Ya, ini sudah jam 9 kurang 1 menit. Jadi nggak keburu ya untuk menjelaskan semuanya ini, tapi saya kasih satu prinsip tadi bahwa ini bicara soal kebenaran sejati dan kebenaran palsu. Nah, kebenaran dan kebenaran ini presupposisi kita ya yang harus kita pegang. Kebenaran dan kebenaran tidak mungkin saling berkontradiksi. Tidak mungkin. Jadi kalau tadi ilustrasi gajah antara kaki dan telinga dan belalai, itu kaki, telinga, belalai itu tidak berkontradiksi, tapi kalau dipersatukan akan memperlengkapi.
Semuanya akan memperlengkapi, tapi tidak berkontradiksi. Nah, yang tadi saya bilang ini antara kebenaran sejati dan kebenaran palsu, karena kebenaran sejati dan kebenaran palsu itu jelas-jelas berkontradiksi. Ya, nah ini saya harap menjadi pegangan saudara dan saya untuk kita nanti masuk kepada poin hari Kamis. Ya, meneruskan masalah presupposisi dan tadi pertanyaan-pertanyaan banyak yang masih belum saya jawab, yaitu termasuk pertanyaan dari Pak Sony ya mengenai apakah ini menyangkut keselamatan saja atau sampai kepada keseluruhan aspek kehidupan manusia. Jawabannya sebetulnya yaitu tadi sudah dijawab Pak Elias secara singkat, yaitu pasti mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, saya sampai di sini. Mohon maaf. Andi, Ya, Pak Elias, silakan. Jangan ditambah S, Pak. Saya Elia, Pak, bukan Elias. Saya mau menjawab pertanyaan awal. S-nya tadi silakan. Elia, silakan. Wah, namanya guru cerdas ya, Pak ya. Saya mau menjawab pertanyaan Pak Andi tentang bagaimana kita menanggapin tuduhan sebagai seorang reform itu sombong, arogan, dan seterusnya. Yes. Di sesi lalu, Pak Guru telah mengajarkan kalau kita betul-betul reform, maka kita punya satu paradigma paradoks. Ya, tolong dijelaskan Pak Guru, saya menitipkan jawaban itu. Thank you. Iya. Cuma enggak bisa sekarang ya. Jadi nanti hari Kamis ya. Ini sudah jam 9 lewat. Nanti saya melanggar ini. Terlalu jauh nanti. Karena radio kita ini disetting sudah pada jam-jam tertentu, nanti beralih ke acara berikutnya. Baik saudara-saudara. Kita bersyukur untuk pelajaran hari ini, meskipun belum tuntas kita bahasnya. Dan kita bertemu hari Kamis, Tuhan memberkati kita semua. Dan saya minta untuk Pak Darmius, boleh tutup dalam doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sesi malam hari ini Tuhan, di mana kami juga banyak belajar Tuhan dari Pak Andi Halim ya Tuhan. Juga sesi-sesi banyak juga masukan-masukan daripada kami. Tetapi yang terlebih adalah ya Tuhan, kami boleh semakin mengenal Engkau melalui pelajaran ini Tuhan. Dan kami semakin tunduk kepadamu dan semakin kami rendah hati dan di dalam kasih kami bisa mengimplementasikan materi-materi yang sudah kami terima ini Tuhan. Ya. Semuanya ini kami panjatkan, kami doakan juga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Ya. Amin. Amin.